Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini di ibadah online House of Grace. Saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sangat baik dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Di dalam masa-masa seperti saat ini, di masa tengah-tengah bangsa kita ada pandemi corona, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk supaya Tuhan memampukan bangsa kita melalui permasalahan ini, melalui krisis ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu tetap mematuhi protokol pemerintah, kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bapak Ibu sekalian, di dalam keadaan pandemi seperti saat ini, mungkin saat-saat ini kita banyak berdiam diri di rumah, kan kita jarang sekali mungkin melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali dalam bekerja. Marilah kita pakai saat-saat ini untuk kita dapat mengakselerasi lagi kerohanian kita. Dan dalam mengakselerasi kerohanian kita itu, kita perlu adanya kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus lebih kuat lagi. Seperti dalam Roma 15, ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Roma pada saat itu. Dia mengatakan seperti ini, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini juga doa saya dan doa kita semua, supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Mari Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berharap. Kita mengikuti ibadah online ini, jangan pernah kita berhenti berharap bahwa pengharapan kita ini dalam Kristus saja. Bapak Ibu sekalian, ibadah ini adalah ibadah yang powerful, bukan sekedar ibadah biasa. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan pengharapan akan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami boleh beroleh kesempatan kami dapat mengikuti ibadah online hari ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat kami berada, dimanapun kami berada, kapanpun kami nonton ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat itu. Mari Tuhan jamah setiap kami. Berikan kami Tuhan semangat yang baru, supaya ada pengharapan kami dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church. Pagi hari ini kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kasih Tuhan lebih dalam dari samudra. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan samanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. haleluya. Kami mau agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, Tinggi
untuk hidupku. Semua Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu ya Bapa, Yes God, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja. katakan Segala raja. haleluya. Boleh semua bertepuk tangan. Kami menyatakan Tuhan, hanya Engkau Raja dalam hidup kami. Hanya Kau Raja atas segalanya, atas segalanya. Sorakan hanya Kau Raja, hanya Kau Raja atas segalanya, atas segalanya. Haleluya semua. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya amin. Hanya Engkau Raja atas segala raja Tuhan. Kebesaran-Mu, haleluya. Diagungkan, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Oh, haleluya. Oh, segala raja. Sama-sama katakan, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sebab kami tahu Tuhan, ada kemenangan, ada kuasa dalam hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, kami rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu segenap jiwa kami, segenap hati kami Tuhan. Kami mengatakan, kami mau memuji Tuhan. Katakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, haleluya. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam setiap tempat umat-Mu pagi hari ini. Semua umat Tuhan merasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, kami
kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Haleluya. Oh, Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, kami yakin Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, amin, terjadi di sini. Katakan kelepasan, terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tengah kami Tuhan. Amin. Yes Lord. Kau nyata di tempat kami Tuhan. Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Oh jiwa kami menyembah Tuhan, sebab kami rasakan kuasa yang tak terbatas saat ini. Kau Tuhan sedang memenuhi setiap kami. Oh haleluya. Mari setiap kita yang percaya kita sembah Dia. Angkat tanganmu sembah Yesus, sebab Dia bekerja di tengah kita. Dia bekerja memberikan kesembuhan, Dia bekerja memberikan pemulihan, Dia bekerja memberikan kelepasan. Haleluya. Sembah. Segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Oh, dengan semua apa yang ada dalam diri kami, kami mau persembahkan bagi-Mu. Kami persembahkan bagi Raja. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Ceritakanlah kebaikannya. Oh, perkatakanlah semua perbuatannya yang ajaib. Kasih-Nya yang besar, lebih dalam dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Oh ya, praise God. Amin. Dengan segenap nafas kami mau memuji Engkau Tuhan. Oh yes God, kami mazmurkan nama-Mu. Oh haleluya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Oh kami mengasihi-Mu Yesus, dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Glory, glory, Hosanna. Glory, Hosanna.
we praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. This is a very powerful song buat saya pribadi. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu ini bersama-sama, akan secara luar biasa sekali hadirat Tuhan turun melalui kita semua yang menyembah. Amin. Dan saat ini saya mau mengencourage dimanapun Anda berada, mungkin di kondisi yang kurang baik, mungkin juga di kondisi yang cukup baik. Kita bersyukur sama Tuhan, kita pandang Tuhan, kita lihat Tuhan, siapa Tuhan Allah kita itu. Because He is the miracle worker and He is the way maker. Dia adalah pencipta segalanya. Mari kita imani ketika kita menyanyikan lagu ini akan ada mujizat dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, you are. You are the way maker. We worship you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, oh Lord, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing together with me. You are here, you're touching every heart. Sing, I worship you. We worship. I worship. Sing, you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you.
you are. You're the waymaker. You're the healer. You're the promise keeper. That's our God. That is who you are, Jesus. That is who you worship. That is who you worship. That is who you are. That is who you are, Lord Jesus. That is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. You're the waymaker. Terima kasih untuk tim PAW, multimedia, youth, dan gereja anak yang telah melayani kita dengan begitu luar biasa. Saya rindu sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin juga yang ingin ikut terlibat dalam pelayanan gereja ini, ayo ikut terlibat sama-sama. Kami ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online House of Grace ini untuk bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada di layar di bawah ini. Kami sangat senang sekali dan kami sangat berharap untuk berkenalan dengan Bapak Ibu supaya kita dapat bertumbuh bersama dalam gereja House of Grace. Setelah ini kita akan memberikan persembahan yang dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer rekening bank House of Grace atau scan QR code yang akan tampil pada layar Bapak Ibu. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dibanding kasih-Mu terhadap kami. Tuhan, mohon berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk pekerjaan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Thomas Handoyo, seseorang yang kehidupannya memberikan dampak bagi banyak orang. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini, resapi, renungkan, dan lakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami boleh datang menghadiri Engkau. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk menerima apa yang Kau kehendaki kami kerjakan. Biar itu boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Saudara, kita pada pagi ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan diri kita secara spiritual. Berbicara tentang diri kita berarti kita berbicara tentang seorang yang namanya manusia. Saudara, manusia memang super unik. Setujukah saudara dengan pernyataan saya ini? Ya, bahkan saudara kembar pun punya ciri-ciri khas sendiri. Bagaimana tidak unik? Manusia pada dasarnya tentu ingin kehidupannya lebih baik. Makin hari makin bertambah baik. Tidak mau stuck dengan kondisi yang saat ini. Selalu ingin lebih lagi. Tetapi dalam semua keinginannya, manusia itu punya keunikan khusus.
dia pengen berubah, tapi giliran disuruh berubah dengan sukarela tidak mau. Benar atau tidak? Dia minta mengubah diri, tapi tidak mau. Diubah juga tidak mau. Apalagi diminta mengubah diri secara sukarela. Jawabannya, sebenarnya saya sih pengen berubah. Tapi jangan sekarang ya, besok saja. Besok saya akan berubah. Lama-lama akhirnya tidak berubah. Ya, itulah memang yang sering terjadi. Penyakit menunda itu adalah penyakit yang umum dalam diri manusia. Bahkan saya pun sering melakukannya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tanya istri anak saya, pasti mereka akan mengatakan betul itu. Itulah memang rahasia seorang pendeta, motivator, atau siapapun yang pandai ceramah di depan umum, yang paling tahu kondisi dia sebenarnya adalah keluarganya. Kalau mau tanya, keluarganya akan tahu benar enggak kehidupan si penceramah atau si pengkhotbah sama dengan apa yang dia katakan. Itu keluarganya tahu. Nah, kembali kepada kehidupan manusia. Menunda itu merupakan satu penyakit yang sangat kronis di hadapan masyarakat, sehingga banyak perubahan yang harusnya menjadi lebih baik tetapi tidak terwujud. Karena apa? Karena kata menunda ini. Satu hal yang perlu disadari oleh kita sebagai manusia, bahwa sesungguhnya semua manusia yang hidup di muka bumi ini akan terus berubah, sekalipun kita berusaha tidak mau berubah. Bahkan pada waktu kita tidur pun, dunia ini terus berubah. Dengan tidur, umur kita berubah. Pernah ada seorang yang iseng-iseng menghitung berapa tahun waktu yang kita pergunakan untuk tidur. Kira-kira gampang-gampangan berapa saudara tahu? Mungkin 1/3 atau 8 jam dalam sehari. 1/3 dari umur kita dipakai untuk tidur. Kalau kita umur 30 tahun, berarti 10 tahun kita pakai untuk tidur. Kalau seperti saya 60 tahun, 20 tahun saya pakai untuk tidur. Jadi dalam tidur itu selalu ada perubahan. Manusia itu punya kecenderungan menunda. Tetapi pada waktu dia ada sesuatu yang terjadi di depannya, dia cenderung untuk menyesal. Tetapi semua sudah terlambat. Perubahan-perubahan yang sekarang terjadi, yang paling cepat adalah perubahan tentang gaya hidup. Saudara setuju? Dulu pada waktu kita belum ada HP, smartphone ini, mungkin kita nggak terlalu banyak membuang waktu kita atau mempergunakan waktu kita untuk memakai HP ini. Tetapi sekarang hampir semua kegiatan dilakukan oleh HP. Ada update status WA, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada lain-lain. Bahkan pekerjaan pun dilakukan melalui HP, karena di HP ini kita bisa pakai Word, bisa pakai Excel, PowerPoint, semua bisa dilakukan. Sehingga banyak sekali waktu kita pergunakan untuk HP. Itu perkembangan yang sangat cepat, gaya hidup yang sangat cepat. Bahkan kalau kita mau hitung, mungkin berapa jam sehari kita pegang HP. Mungkin pada saat nyetir mobil pun, atau nyetir sepeda motor pun kita masih sempat pegang HP. Bahkan saya dengar ada yang naik sepeda pun bisa sambil lihat HP. Saya nggak bisa bayangkan, walaupun konsekuensinya berat, mungkin bisa nabrak, mungkin bisa jatuh, tetapi tetap itu dilakukan. Ya, tapi itu memang keadaan yang seperti kita alami saat ini. Perubahan gaya hidup, berubah, semua berubah. Ditentukan bukan hanya dari diri kita sendiri, tetapi kondisi di sekeliling kita yang menuntut kita berubah. Kalau saudara kita mau berubah sesuai dengan ikut arus, gampang saudara. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang jadi masalah. Berarti kita harus melawan arus. Nah, itu sangat berat sekali dalam kehidupan kita. Seperti orang berenang di sungai atau di laut. Pada waktu dia ikut gelombang atau ikut arus sungai, itu akan ringan. Tetapi pada waktu dia berenang berbalik melawan arus, itu sangat berat. Seakan-akan dari ujung satu ke tempat yang dia tuju itu tidak sampai-sampai. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan melawan arus yang tidak benar dalam kehidupan kita, maka itu akan sangat berat. Saya belajar bahwa ada 4 hal yang harus kita jalankan, yang harus kita punyai supaya kita bisa berdiri teguh di dalam jalan Tuhan, supaya kita tidak salah langkah di dalam jalan Tuhan. Apa saja yang kita pelajari pada pagi ini? Ada 4 hal. Yang pertama, dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tuhan yang tetap sama dari dahulu,
dari sampai sekarang, sampai yang akan datang, semua di dunia ini berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Tuhan bisa melakukan semua hal. Semua yang tidak ada bisa diciptakan menjadi ada. Tuhan adalah pencipta dan pengatur alam semesta ini. Semua yang ada di dalamnya, semuanya diatur oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukan semua itu. Dan dia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan dia tidak perlu melaporkan kepada siapapun apa yang dia lakukan. Dia tidak perlu menjelaskan apapun yang dia katakan atau apapun yang dia lakukan. Tuhan berkuasa atas segala hal. Kita, manusia, tidak diharapkan untuk mengerti akan sepenuhnya apa tujuan hidup yang kita alami sampai saat ini. Sampai Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita menghadap Tuhan baru kita tahu, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Tapi kita tahu bahwa kalau Dia atau Tuhan begitu mengasihi kita, pasti Dia melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah punya keinginan untuk mencelakai hidup kita. Dia punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Pilihan Tuhan selalu benar. Dia mampu menjalankan segala sesuatu tanpa salah. Bahkan dalam mengatur alam semesta ciptaannya yang demikian kompleks, itu Dia melakukan semuanya dengan teratur. Dan tidak ada yang namanya tidak sengaja. Atau Tuhan melakukan sesuatu, oh kebetulan seperti ini. Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan segala yang jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, Tuhanlah yang mengatur semuanya. Beberapa waktu saya baca ada seorang dosen atau seorang pengajar firman Tuhan menghadapi satu masalah yang berat dalam hidupnya. Istrinya yang disayanginya sudah 18 hari mengalami stroke. Dan suatu hari seorang dokter ahli syaraf yang merawat istrinya itu memanggilnya dan mau berbicara tentang tentang istrinya itu. Waktu dia menghadap ke dokter ahli syaraf itu, dokter itu mengatakan bahwa dokter itu secara medis sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada istrinya. Karena itu dia akan menyarankan untuk membawa istrinya ke rumah sakit lain yang punya fasilitas lebih besar. Dia mengatakan hal itu kepada si hamba Tuhan itu. Dan dia minta maaf bahwa dia tidak bisa menolong. Hamba Tuhan itu hanya berdiri dengan pikiran kosong. Kemudian dia berjalan ke samping tempat tidur istrinya. Kemudian dia duduk. Kemudian dia memegang tangan istrinya. Dan dia meyakinkan istrinya dengan berkata, jangan takut. Karena Tuhan yang mengatur semuanya itu. Saudara, pada waktu dia mengatakan hal seperti itu, dalam hati kecilnya dia berpikir, apakah benar Tuhan yang mengatur hal seperti ini? Pikiran yang meragukan kekuasaan Tuhan mulai muncul. Saudara, bukankah pertanyaan yang sama itu seringkali juga menghantui kita? Kita sebagai orang Kristen saat menghadapi bencana alam, mungkin seperti saat-saat ini krisis COVID-19, atau mungkin pergumulan pribadi kita dalam masalah mungkin kesakitan atau kemiskinan, atau menghadapi kematian dari orang-orang yang kita sayangi, atau penderitaan-penderitaan lainnya, di mana menyebabkan semua itu bisa menyebabkan kita berpikir meragukan. Apakah benar Tuhan sebagai pencipta pengatur dunia mengatur semua itu untuk kebaikan kita? Keraguan itu seringkali muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tetapi dalam semua kondisi yang berat yang sering menyebabkan kita meragukan Tuhan, bahkan mungkin bukan hanya dalam kondisi berat, kondisi baik pun kita seringkali juga berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Bukankah saudara juga sering menemui orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kuasa yang besar, orang-orang yang pikirannya cerdas, seringkali menganggap Tuhan itu tidak ada. Sama seperti orang yang dalam kondisi menderita. Dua-dua hal ini seringkali timbul dalam pikiran manusia, meragukan kedaulatan Tuhan.
meragukan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kondisi tersebut juga dialami oleh hamba Tuhan tersebut yang mengalami kondisi berat dalam kehidupannya. Mungkin kebanyakan kita pernah mengalami hal yang sama. Kita berjalan menjauh kepada Tuhan pada waktu menghadapi masalah yang berat. Bahkan kita meninggalkan gereja, meninggalkan orang-orang yang biasa satu komunitas dengan kita karena kondisi seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika seorang berbeban berat, itulah saatnya kita harus makin dekat kepada Tuhan. Pemazmur berkata, tetapi aku suka kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 28. Musim penderitaan hidup adalah waktu yang indah bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Itu seperti bahan bakar premium untuk memberikan dorongan yang kuat untuk makin berkembang dalam anugerah dan untuk mempercepat kerohanian, pertumbuhan kerohanian kita. Setiap kita tunduk pada kedaulatan Tuhan yang absolut, memberikan hak kepadanya untuk melakukan apa yang Dia inginkan dengan caranya, kapanpun, apa tujuannya, untuk menggunakan kita sebagai orang yang dipilihnya. Karena itu, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, siapapun hadapi itu, ingatlah janji Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Janji ini memberikan pengharapan kepada kita semua. Apa yang Dia perbuat untuk hidup kita. Hanya seringkali walaupun kita tahu firman-Nya, kita baru sadar betapa dahsyatnya apa yang Dia kerjakan. Bahkan seorang Ayub pun pada waktu dia mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, dia baru tahu siapakah Tuhan itu, dan dia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin saudara. Percayalah, Tuhan kita yang berjanji, Dia akan menepati. Tuhan kita kalau sudah berjanji, Dia tidak bisa tidak menepati. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau Dia sudah berjanji, Dia tidak dapat mengingkari janjinya. Luar biasa Tuhan Allah kita. Yang kedua, setelah kita mengakui kedaulatan Tuhan, yang kedua, kita harus mencintai firman-Nya. Kita mengakui Tuhan kita, kedaulatan kita. Tentunya kita percaya apa yang Dia katakan. Alkitab kita bukan sekedar deretan tulisan, deretan aturan, atau deretan kisah riwayat dari orang-orang, tetapi adalah perkataan Tuhan bagi kita semua. Mari kita percaya dengan segenap hati dan pikiran kita kepada firman-Nya Dia dan mengerjakan dengan taat. Memang tidak mudah untuk kita melakukan seperti itu, tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu membuat kita tidak mudah goyah saat masa-masa sulit melanda atau saat musim di mana kita terpuruk. Kita akan dituntun oleh firman-Nya. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, saudara, yang jadi persoalan adalah begini. Seringkali pada saat-saat kita membaca firman Tuhan, kita pernah atau kita diingatkan pada waktu kita menghadapi masalah sulit atau waktu persoalan yang berat dalam kehidupan kita, firman Tuhan atau ayat Alkitab yang pernah kita baca itu muncul dalam hati kita, dan itu seringkali membuat hati kita merasa damai, dan itu menolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar berulang-ulang, kita baca, itu bisa menjadi rema sewaktu kita menghadapi suatu masalah, saudara. Tetapi persoalannya, seringkali kita baca firman Tuhan, Alkitab itu secara rutin berulang-ulang, lama-lama kita menjadi bosan dan malas. Bahkan kita yang sudah mempersiapkan diri, mulai awal tahun ini saya akan mulai baca Alkitab dari Kejadian, nanti sampai akhir tahun saya akan menyelesaikan di Wahyu. Biasanya atau seringkali kita ketemui baru 1-2 bulan itu sudah mandek, sudah mulai jenuh, karena merasa bahwa ini kok hanya seperti ini, kok ini seperti ini sudah pernah saya baca, seakan-akan mengulang sehingga menimbulkan kejenuhan.
Itu kalau kita melihat bahwa Alkitab hanya sekedar sebagai bacaan biasa atau kumpulan kata-kata biasa. Tetapi beda kalau kita melihat, kalau kita mencintai Alkitab sebagai firman Tuhan. Seperti kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan punya kerinduan tiap hari untuk bisa bertemu dengan orang yang kita cintai atau yang kita rindukan. Kalau bisa setiap pagi kita akan ketemu orang yang kita cintai. Benar kan? Tetapi kenyataannya bahwa firman Tuhan juga harus diperlakukan seperti itu. Kita harus memperlakukan firman Tuhan itu seperti kita kepingin ketemu dengan orang yang kita cintai, kepingin mendengar suara orang yang kita cintai. Saudara mungkin pernah melihat di televisi tentang anjing salju yang mampu berlari cepat di salju sambil menarik kereta sampai puluhan mil jauhnya. Itu menarik sekali. Saya suka lihat itu kalau melihat anjing-anjing itu. Anjing-anjing itu di salju yang turun cukup lebat masih bisa menarik kereta. Mungkin kalau kita gambarkan seperti Santa Claus dengan keretanya, tapi itu anjing salju. Seorang ahli fisiologi hewan yang bernama Michael S. Davis, dia pernah menyelidiki tentang anjing Siberian dan Husky yang dikenal sebagai anjing penarik kereta salju yang handal, yang kuat. Ia mendapati bahwa anjing-anjing ini seperti punya tombol ajaib di tubuhnya yang segera seperti mengubah metabolisme tubuhnya sehingga pada waktu dingin salju dia bisa berlari dengan cepat dengan seakan-akan tidak bawa beban yang berat. Kadang kita bayangkan di tengah suasana yang dingin, licin seperti itu berat sekali melakukan. Tapi husky dan anjing husky dan malamut itu bisa berlari dengan cepat 14 jam tanpa henti dengan bawa beban berat. Kemudian si Davis itu meneliti kenapa seperti itu, anjing-anjing itu bisa seperti itu. Dan dia didapati karena anjing itu bisa melakukan seperti itu karena dia menyukai berlari di salju dan bukan diharuskan. Sehingga pada waktu dia berlari, dia makin kepingin lari lebih jauh dan lebih jauh lagi. Jadi berlari dengan ceria, dengan semangat. Mereka juga tinggal di kondisi yang seperti itu. Dan hasilnya mereka adalah pelari-pelari salju yang terbaik. Segala sesuatu, saudara, kalau kita kerjakan dengan perasaan cinta kepada apa yang kita kerjakan, maka semua terasa menyenangkan dan ringan kalau kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak menyukai hal itu, pekerjaan itu hanya seperti paksaan, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Demikian dengan firman Tuhan. Kalau kita mencintai tentang firman Tuhan, maka kita akan mengerjakan secara maksimal tanpa dipaksa. Pekerjaan yang didasari oleh rasa cinta atau gairah pasti menghasilkan satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan kalau didasari oleh rasa cinta kepada Dia yang memerintahkan, maka kita akan mengerjakan dengan hati yang gembira. Mari saudara, bayangkan kalau saudara di posisi yang seperti Tuhan, seakan-akan seperti itu ya. Saudara ketemu dengan orang-orang, atau saudara ketemu dengan anak atau teman saudara yang datang kepada saudara pas pada waktu dia butuh pertolongan, pada waktu dia butuh doa, pada waktu dia butuh duit, mungkin pada waktu dia butuh nasihat, atau mungkin dia butuh ditemani. Tetapi pada waktu seperti itu dia akan datang kepada saudara. Nah, tetapi giliran dalam kondisi baik, semuanya baik, berbulan-bulan tidak muncul. Nanti kalau ada masalah lagi, dia datang lagi kepada saudara. Kira-kira bagaimana perasaan saudara kepada orang-orang seperti ini? Kita bayangkan bagaimana perasaan Tuhan kalau anak-anaknya, orang-orang yang dikasihnya melakukan seperti ini. Pada waktu sakit, pada waktu butuh pertolongan Tuhan baru datang. Tetapi nanti pada waktu kondisi baik, dia pergi. Pada waktu kondisi berat, dia rajin ke gereja. Nanti pada waktu dia baik, dia akan rajin pergi piknik. Saudara, Tuhan itu ingin bicara dengan kita setiap hari, setiap pagi. Tuhan ingin kita mendengar suaranya. Firman Tuhan dapat mengajarkan kepada kita banyak hal. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu menjadi solusi atas pergumulan kita. Firman Tuhan dapat menjadi kompas atau petunjuk arah untuk kita dapat berjumpa kepada Tuhan.
setelah kita mengakui kedaulatan Tuhan dan yang kemudian mencintai firman-Nya, kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan komunitasmu. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan itu berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Seringkali ayat ini dipakai untuk kehidupan suami istri. Seorang laki tidak baik untuk tidak baik kalau seorang diri saja. Dia membutuhkan seorang wanita sebagai pendamping hidupnya. Tetapi firman itu sebenarnya bukan hanya terbatas dalam kondisi seperti itu, tetapi dia juga berbicara tentang pentingnya orang percaya dalam komunitas. Kita tahu kenyataan bahwa sulit sekali pertumbuhan iman seorang diri kalau kita hidup seorang diri. Kita hidup tanpa ada lingkungan di sekitar kita, iman kita seringkali sulit untuk bertumbuh. Tetapi seperti kayu bakar, kalau satu kayu bakar kita nyalakan, kita biarkan sendirian, lama-lama dia akan mati. Tetapi kalau ada beberapa kayu bakar dikumpulkan, saling memanasi, maka nyala apinya akan tahan lama. Kita perlu, saudara seiman kita, untuk menjadi satu komunitas rohani, saudara. Jika kita baca, kita pelajari kehidupan jemaat mula-mula, kita akan menemukan bahwa mereka selalu menyediakan waktu untuk berkumpul. Mereka selalu bersekutu bersama-sama. Hal inilah yang membuat iman mereka makin bertumbuh. Bahkan Tuhan terus menambah-nambahkan jumlah orang dalam komunitas mereka. Ada banyak hal positif yang kita peroleh dalam satu komunitas rohani, saudara. Antara lain kita dapat mendukung masalah jasmani, juga masalah rohani. Kita dapat saling mendukung di dalam doa, atau kalau ada satu masalah, ada seorang teman kita menghadapi masalah, kita bisa menolong, kita bisa saling mengembangkan talenta. Ada yang punya talenta seperti ini, dia akan pergunakan di dalam komunitas. Ada yang dia punya talenta yang lain, dia mengerjakan hal itu. Semuanya saling melengkapi. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak orang percaya yang belum mendapatkan manfaat ini karena masih belum mau bergabung dengan komunitas rohani. Bukankah saudara juga sering mengalami kalau ada teman atau saudara kita yang kita ajak ke komsel selalu menolak atau selalu tidak membutuhkan komunitas itu? Tetapi kalau kita mengerti bahwa komunitas itu bisa membangun hidup kita, maka percayalah bahwa kita akan senang hati untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman kita, berkumpul untuk saling sharing. Memang komunitas rohani bukanlah kumpulan orang percaya yang sempurna. Di dalam komunitas itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak sempurna, yang berusaha untuk mendekatkan diri, untuk saling membangun bersama dengan Tuhan Yesus, untuk menuju kesempurnaan. Tapi di dalamnya ada banyak yang tidak sempurna, termasuk pemimpin selnya juga tidak sempurna. Sehingga pada waktu kumpul mungkin bisa saling menyakiti, mungkin bisa saling kata-katanya membuat orang lain tersakiti, menimbulkan kepahitan. Itu bisa terjadi. Tetapi seorang pastor Henry Nouwen mengatakan komunitas rohani adalah wadah yang paling cepat membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Dalam komunitas tersebut kita bisa saling membantu, bukan hanya masalah rohani, tetapi masalah jasmani dan banyak hal yang kita dapatkan, saudara. Saya ini barusan baca satu WA yang cukup menarik. Jadi ini adalah seorang nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca itu. Bertahun-tahun yang lalu seorang anak yang baru menikah datang kepada bapaknya. Mereka duduk bersama sambil cerita tentang keluarga, cerita tentang pernikahan, cerita tentang tanggung jawab seorang yang baru menikah, cerita tentang kewajiban. Nah, pada waktu bercerita sang ayah itu hanya melihat, mendengar apa yang anaknya itu ceritakan. Mendadak pada waktu anaknya berhenti berbicara, sang ayah berkata begini, jangan pernah melupakan teman-temanmu. Sang anak mulai terkejut, dia mulai perhatikan mimik dari sang ayah.
mereka akan, saya melanjutkan, mereka akan makin penting seiring beranjaknya usiamu, seiring bertambah usiamu, tanpa mengurangi kecintaanmu kepada istri, keluarga, anak-anakmu yang kau miliki nanti, dan kau akan selalu memerlukan teman-teman komunitasmu. Ingat nak, sewaktu-waktu kamu harus selalu pergi bersama dengan mereka, lakukan bersama dengan teman-temanmu, telepon mungkin, atau WA, atau ngobrol dengan mereka. Anak itu berpikir, ini nasihat aneh. Pikir sang anak, karena dia baru menikah. Jadi dia memikir, sekarang perhatianku adalah untuk keluargaku, untuk istriku dan calon anak-anakku. Tentu dia tidak berpikir pada teman-temannya. Tetapi anak itu tetap mengingat apa yang bapaknya itu katakan. Nah, beriring dengan tahun demi tahun dalam kehidupannya, setelah bertahun-tahun, puluhan tahun kemudian, barulah anak itu mengerti apa yang bapak itu katakan. Setelah lebih dari 50 tahun, inilah yang dipelajari oleh sang anak, bahwa waktu akan berlalu, bahwa hidup akan berlanjut, bahwa jarak akan meningkat, anak-anak akan bertumbuh dewasa dan mandiri, dan walaupun berat, tapi kebanyakan dari mereka akan hidup berpisah meninggalkan orang tuanya. Pekerjaan yang kita punyai, profesi yang kita punyai akan pergi meninggalkan kita. Fantasi atau keinginan, ketertarikan kita, bahkan kehidupan seks kita, semua akan melemah dan tidak menarik lagi. Orang tua akan meninggal. Rekan-rekan kerja akan melupakan semua kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Segala persaingan sudah selesai. Saudara, pada saat-saat seperti itulah anak itu ingat bahwa saat itulah dia membutuhkan sahabat-sahabatnya. Saat itulah dia membutuhkan komunitas-komunitasnya yang sebaya dengan dia, yang selalu dia jumpai, yang selalu dia WA. Pada saat-saat itu mereka akan berkumpul, saling menguatkan. Cerita tentang kehidupan komunitas yang saya baca dari WA ini, itu mengingatkan bahwa pentingnya komunitas dalam kehidupan kita. Bahwa komunitas kita jangan hanya terbatas kepada keluarga kecil kita atau mungkin keluarga besar kita. Kita membutuhkan komunitas lain, komunitas di luar itu, komunitas-komunitas rohani yang bisa membangun iman kita, yang mungkin bisa membuat kita tersakiti, yang mungkin bisa membuat kita jengkel. Tetapi semua itu mengasah kehidupan kita untuk kita meningkatkan iman kita menjadi lebih bagus, lebih kuat. Kemudian setelah kita mengenal Allah dengan benar, yang kedua mengenal, mencintai firman-Nya, mempunyai komunitas rohani yang benar, yang keempat kita membutuhkan mentor. Mentor adalah fasilitas yang kita perlukan untuk bertumbuh. Kita bertumbuh dengan mentor yang bisa menjadi seperti bapak atau kakak atau guru rohani, di mana kita mungkin bisa lebih terbuka terhadap pergumulan-pergumulan pribadi kita. Kalau dengan komunitas besar, mungkin kita tidak bisa terbuka. Mungkin kita bisa terbuka sedikit, tapi untuk hal-hal yang sangat pribadi, kita bisa terbuka kepada mentor kita, di mana dia bisa mengajar kita, dia bisa berani menegur kita, berani menasihati kita pada waktu kita berjalan di rel yang sama. Saya seringkali juga mengalami hal tersebut. Saya juga seringkali tidak menyadari apa yang saya lakukan itu salah. Sebab saya pasti berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini sudah berusaha sebaik-baiknya. Tetapi kenyataan bahwa itu salah. Dan saya butuh mentor yang menegur saya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya punya mentor yang berani ngomong, ini salah, ini tidak benar, kamu harus melakukan ini. Dan mentor-mentor seperti itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saya bayangkan, kalau seandainya saya tidak punya mentor seperti itu, bagaimana kehidupan saya? Dan saya temukan juga banyak rekan-rekan gembala itu tidak punya mentor, saudara. Sehingga seringkali dia merasakan kesepian dalam kehidupannya. Dia bisa mengajar, dia bisa mementori,
jemaatnya. Dia bisa mementori kepala pemimpin-pemimpin di dalam gerejanya. Tetapi giliran untuk dia sendiri ada masalah, dia tidak bisa curhat kepada mentornya karena tidak punya. Memang kita percaya bahwa Roh Kudus itu pasti menuntun kita. Dia bisa menolong kita dalam kondisi apapun. Tetapi kita tetap membutuhkan mentor yang bisa kita lihat. Mentor memang bukan segalanya. Tetapi Anda bisa lihat betapa Anda sangat membutuhkan mentor. Mentor tidak menggantikan pekerjaan Roh Kudus atau firman Tuhan. Tetapi mentor memang dipakai Tuhan untuk membantu dia, untuk menolong kita, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pastikan Bapak Ibu mempunyai mentor yang secara pribadi komit dengan kehidupan Bapak Ibu. Bukan hanya mentor warnet atau sekedar Bapak Ibu butuh nasihat, ngomong-ngomong setelah itu selesai. Itu seperti mentor warnet, jadi cuman sekedarnya tetapi tidak masuk dalam kehidupan saudara. Cari mentor yang benar-benar bisa cocok dengan kehidupan kita, yang punya komitmen untuk menolong kita sehari-hari. Tetapi jangan cari mentor yang punya banyak masalah, bahkan menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita, sehingga ujung-ujungnya bukan kita dimentori dengan benar, malah kita meninggalkan Tuhan karena melihat bahwa kehidupan mentor kita tidak benar. Sebagai pelayanan, sebagai tapi gini saudara, bahwa kehidupan kita butuh mentor. Tetapi ada saatnya juga Tuhan menyuruh kita sebagai mentor bagi orang lain. Kalau saat itu terjadi, maka terimalah itu sebagai anugerah dari Tuhan. Memang menjadi mentor itu saudara, kalau Bapak Ibu pernah menjadi mentor, itu bukanlah, seringkali bukan pilihan kita. Kalau bisa kita tidak menjadi mentor, karena menghadapi masalah kita sendiri saja sudah berat. Waktu kita menjadi mentor, bukankah kita bersama-sama dengan yang kita mentor untuk menghadapi masalah itu? Tetapi mentor itu adalah panggilan Tuhan. Kadang mentor itu bukan pilihan, tetapi yang paling baik bagi kita adalah kita percaya pada waktu kita ditunjuk menjadi mentor, itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Saudara, titik awal dari perjalanan kehidupan kita sebagai seorang mentor itu sangat penting, yaitu mengetahui dan mendengar dan mentaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang penting untuk diingat bahwa panggilan untuk menjadi mentor itu bukan seberapa hebatnya kita, seberapa mampunya kita, seberapa hebat pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Tetapi yang penting adalah kemauan kita untuk menjadi mentor bagi orang lain. Tuhan percaya, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menolong kita. Dia akan memperlengkapi, akan memampukan kita, sehingga kita yang tadinya tidak bisa berbicara akan bisa berkata-kata bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah karunia Tuhan yang kita terima kalau kita mau memikul tanggung jawab itu sebagai seorang mentor. Saudara, jika kita ingin mempunyai seorang mentor yang baik, ada beberapa ciri yang terakhir yang dapat saudara pelajari untuk mendapatkan mentor itu. Yang pertama, cari mentor yang bisa membimbing orang untuk memiliki kehidupan ibadah yang lebih baik, kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, mentor yang tidak mempunyai kehidupan ganda, seperti di dalam gereja seperti malaikat, tetapi di dalam rumah seperti monster. Yang ketiga, mentor yang mau membimbing seluruh kehidupan kita, bukan hanya mentor yang sesekali menolong kita, tetapi mentor yang terus-menerus mau mendampingi hidup kita. Tentunya kalau kita sudah mendapati mentor yang terbaik, mari kita semua belajar taat kepada mentor tersebut, supaya kita bisa menjadi murid dan kita bisa belajar kehidupan dia, dan kita mungkin bisa menjadi mentor bagi orang lain, meneladani apa yang dia lakukan, seperti Timotius meneladani Paulus. Demikianlah dalam kehidupan keimanan kita, kalau kita ingin lebih maju, kita ingin lebih meningkat,
maka kita harus belajar akan 4 hal seperti yang kita pelajari, yaitu iman dan percaya akan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Yang ketiga, punya komunitas rohani, komunitas sejati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, punya mentor yang menjadi bapak, guru, dan rohani kita. Menjadi bapak, menjadi kakak, di mana kita bisa curhat semua masalah kita. Menjadi guru yang meneladani kehidupan rohani kita. Amin. Kiranya kehidupan iman kita bisa bergerak lebih cepat dengan semua yang kita punya tersebut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Kiranya firman-Mu itu menjadi benih yang tertanam dalam kehidupan kami, sehingga dalam pertumbuhan rohani kami makin mengenal Engkau, dan firman-Mu itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami punya komunitas yang luar biasa, punya mentor-mentor rohani yang membimbing kami ke dalam pengenalan, ke dalam penggenapan akan hidup kami atas rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak dan berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas berkasnya, pasti pulang membawa berkas berkasnya, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara. Memang hidup kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk melipat gandakan. Inilah saatnya, inilah tahun di mana kita harus bekerja lebih cepat daripada tahun-tahun yang lalu. Karena ada hal-hal yang harus kita hadapi untuk kita melipat gandakan hidup kita, melipat gandakan murid-murid kita. Kita butuh spirit, kita butuh pertumbuhan semangat untuk menabur lebih keras lagi. Mungkin saat ini kita menabur dengan berat, dengan cucuran air mata. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita semua dengan tuai yang luar biasa. Memberkati kita dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau berikan kepada kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, untuk kami boleh mempersembahkan semua yang kami punya, untuk kami taburkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Mungkin saat-saat ini kami menabur dengan berat hati, dengan cucuran air mata, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jiwa-jiwa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah
bulan-bulan ini kami mengalami percepatan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadikan banyak orang sebagai murid-murid-Mu, banyak orang sebagai jiwa-jiwa yang kami menangkan, yang kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa turun dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kasih Kristus dan persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.